Nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan menyiarkan secara langsung kegiatan DPRD Provinsi Gorontalo terkait rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-55 dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020. Baik, pemirsa Kindali TV, kita ikuti bersama jalannya rapat paripurna yang disiarkan langsung dari gedung DPRD Provinsi Gorontalo. DPRD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 kami nyatakan dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati. Perlu kami sampaikan bahwa rapat paripurna ini adalah pembicaraan tingkat 2 terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah, yaitu pengambilan keputusan. Untuk itu, agar tertib jalannya rapat paripurna Dewan ini, kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan sementara kita jalan. 2. Laporan Badan Anggaran terhadap pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020. 3. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat. Wabarakatuh. Selamat siang Mitra Poliyama dan juga pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan menyiarkan secara langsung rapat paripurna dari gedung DPRD Provinsi Gorontalo terkait rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-55 dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020. Rapat paripurna Baik Dewan Mitra Poliyama dan juga pemirsa hormati. Kindali TV dimanapun Anda berada, kita ikuti secara langsung dari gedung DPRD Provinsi Gorontalo jalannya rapat paripurna hari ini. Sampaikan oleh Sekretaris Badan Anggaran, bukan anggota. Untuk itu kepada Sekretaris Badan Anggaran, bukan anggota, kami persilakan. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020. Yang terhormat Gubernur Gorontalo, yang kami hormati Wakil Gubernur Gorontalo, yang kami hormati Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, para asisten, kepala badan, dinas, biro, staf ahli, eselon 3 di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, yang kami hormati pimpinan instansi vertikal, kepala perwakilan BPK RI Provinsi Gorontalo, Kepala BPKP, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Kepala KPP Pratama Gorontalo, yang kami hormati tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, rekan-rekan pers, undangan dan hadirin sidang paripurna Dewan yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga hari ini
Senin 19 Juli 2021 bertepatan tanggal 9 Zulhijjah 1442 Hijriah, atau sehari lagi kita menjelang Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1422 Hijriah, kita dapat menghadiri sidang paripurna Dewan secara virtual dalam rangka pembicaraan tingkat 2 dari proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 yang insya Allah sebentar nanti akan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, pertanggungjawaban atau evaluasi pelaksanaan APBD merupakan bagian yang terpenting dari mata rantai siklus anggaran, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Dalam fungsi manajemen, evaluasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang cukup penting. Karena itu, dari evaluasi ataupun pertanggungjawaban itu, seluruh pemangku kepentingan akan mengetahui sejauh mana pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan itu telah dilaksanakan secara benar dan akuntabel. Artinya, melalui pembahasan pertanggungjawaban ini, APBD sebagai public expenditure atau belanja publik akan diketahui manfaat apa yang dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat dari angka-angka sekian triliun itu. Di awal penyusunan APBD, kita telah melakukan perkiraan-perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum yang legitimate. Sudah barat tentu ini untuk memastikan apakah angka-angka yang tersusun rapi dalam struktur APBD itu sudah digunakan dengan baik dan dibelanjakan secara akuntabel. Singkatnya, melalui pertanggungjawaban ini, kita akan mengetahui apakah pendapatan yang telah direncanakan telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, dan apakah belanja yang direncanakan telah digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Rapat paripurna yang kami hormati, mengawali laporan ini, kami dari Badan Anggaran patut menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur beserta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo serta TAPD atas prestasi yang ditetapkan oleh BPK RI untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut berupa opini wajar tanpa pengecualian WTP atas penyajian laporan keuangan dan kinerja pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2020 dalam LHP BPK tahun 2020. Meskipun opini WTP ini belum menjadikan jaminan bahwa kita bebas dari korupsi, tapi setidak-tidaknya WTP yang dihasilkan oleh pemeriksaan lembaga yang profesional seperti BPK sudah tentu menjadi justifikasi bahwa laporan keuangan dan kinerja pemerintah selama ini akuntabilitasnya sangat baik. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, sebagaimana yang diketahui, pelaksanaan APBD 2020 pada tahun 2020 ini diliputi oleh suasana unpredictable atau suasana yang penuh dengan ketidakpastian, disebabkan karena tahun ini kita menerima musibah pandemi COVID-19 yang dideteksi pertama kali di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Kondisi ini jelas sangat mempengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat dan bangsa. Dan kondisi itu juga mempengaruhi performance struktur kita, sehingga 2 kali mengalami perubahan, yaitu APBD Induk 2020 berubah dengan APBD 2020 yang direfocusing untuk penanganan COVID-19 dan APBD perubahan atau lebih dikenal APBD P 2020. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, dari postur APBD 2020 kita dapat melihat realisasi anggaran sebagai berikut. 1. Laporan realisasi anggaran. A. Pendapatan. Pada APBD Induk 2020 sejumlah 2.881 miliar 155
rupiah. Maka pada APBD 2020 setelah direfocusing pendapatannya menjadi 1.719.762.447 rupiah, atau berkurang 361.369.537,4 rupiah. Sementara itu pada APBDP 2020 pendapatan berjumlah 1.788.543,92 rupiah, atau lebih besar 79.325.331,45 rupiah dari APBD sesudah refocusing. A1. Pendapatan asli daerah. Pada APBD induk pendapatan asli daerah direncanakan 491.928.749,51 rupiah, dan pada APBD refocusing pendapatan asli daerah sebesar 288.274.721,22 rupiah, atau berkurang 179.151.028,29 rupiah. Sementara itu, pendapatan asli daerah pada APBDP berjumlah 337.853.991,67 rupiah, atau naik 55.107.103.370,45 rupiah. A2. Dana perimbangan. Sementara itu pendapatan yang diperoleh dari dana transfer pada APBD Induk 2020 sejumlah 1.594.890.400.000 rupiah, maka pada APBD 2020 setelah direfocusing dana perimbangannya menjadi sebesar 1.416.787.862.000 rupiah, atau berkurang 170.102.142.000 dan rupiah. Dan pada APBDP 2020 dari dana perimbangan diperoleh 1.422.994.481 rupiah, atau berkurang 174.137.9.519 rupiah. A3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada APBD Induk 2020 direncanakan lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah 24.336.876.000 rupiah, dan pada APBD setelah direfocusing lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya berjumlah 20.198.491,25 rupiah, atau berkurang 4.193.993.508,75 rupiah. Dan pada APBDP lain-lain pendapatan daerah yang sah menjadi
452.731.991,25 rupiah atau bertambah 16.116.991,25 rupiah. B. Belanja. Pada APBD Induk 2020 semula direncanakan belanja 2.081 miliar 155.449,51 rupiah, dan pada APBD refocusing belanja tersebut mengalami pemangkasan sehingga berjumlah 1.794.212,47 rupiah atau berkurang 371.393.206.530,4 rupiah, dan pada APBD 2020 belanja yang digunakan 1.815.315.912.000 rupiah 263,34 rupiah. B1. Belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung pada APBD Induk 2020 1.520.383,51 rupiah, dan pada APBD setelah direfocusing belanja tidak langsung sebesar 993.194.338,36 atau berkurang 86.946.045,15 rupiah. Sedangkan pada APBDP belanja tidak langsung mencapai angka 1.111.875.210,62 rupiah. B2. Belanja langsung. Pada APBD Induk 2020 belanja langsung berjumlah 1.2.138.386, dan pada APBD 2020 setelah direfocusing belanja langsung berkurang 711.688.999.874,11 rupiah atau berkurang 284.499.491,89 rupiah atau sekitar 28,38% dari belanja langsung. Pada APBDP belanja langsung mengalami perubahan menjadi 768.587.052,92 rupiah. C. Penerimaan pembiayaan daerah. Meskipun pada APBD Induk 2020 dan APBD refocusing penerimaan pembiayaan daerah hanya 0 rupiah, tetapi pada perubahan APBD atau APBDP penerimaan pembiayaan beroleh 96.237.632.719,62 rupiah yang merupakan akumulasi dari sisa lebih perhitungan anggaran atau silfa tahun 2019 sejumlah
Rp733.094,62 dan penerimaan dari pinjaman daerah dana PEN sebesar Rp33.489.909.625. D. Pengeluaran biaya daerah. Meskipun APBD Induk 2020 direncanakan Rp0, tetapi setelah refocusing pengeluaran pembiayaan daerah berjumlah 10 miliar, sehingga perubahan APBD pengeluaran pembiayaan daerah tetap berjumlah 10 miliar dari selisih penerimaan pembiayaan daerah 96 miliar 227.632.719,52 rupiah, dikurangi pengeluaran pembiayaan daerah berupa penyertaan modal sejumlah 10 miliar, diperoleh pembiayaan neto sejumlah 86 miliar 227.632.719,62 rupiah. E. Silva atau sisa lebih penggunaan anggaran. Pada tahun anggaran 2020 berjumlah 134 miliar 277.084,37 rupiah yang diperoleh karena adanya pelampauan realisasi anggaran pendapatan tahun 2020 sebesar 63 miliar 559.165.422 rupiah dan adanya penghematan belanja sebesar 80 miliar 763.533.550,37 rupiah. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, selain hal-hal tersebut di atas, terdapat sejumlah temuan LHP BPK Republik Indonesia yang direkomendasikan perlu segera ditindaklanjuti. Kami dari Banggar mengapresiasi bahwa dari hasil pembahasan antara Banggar dan TAPD terinformasi action plan untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Tanggapan kritis atau pemandangan umum fraksi-fraksi atas penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020. Dua hal yang selalu menjadi catatan rekomendasi BPK dalam LHP setiap tahun adalah masalah aset dan BUMD. Dalam rangka itu, kami menghargai bahwa saat ini kita sedang menyelesaikan Ranperda pengelolaan barang milik daerah. Mudah-mudahan dengan hadirnya perda tersebut, maka pengelolaan dan penatausahaan seluruh aset-aset daerah akan menjadi baik dan tertib. Sementara itu, untuk masalah BUMD diharapkan agar segera diselesaikan sehingga tidak muncul sebagai catatan pada LHP BPK Republik Indonesia tahun yang akan datang. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka izinkanlah kami Badan Anggaran yang merupakan representasi fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo yang terdiri dari fraksi Partai Golkar, fraksi PDI Perjuangan, fraksi Nasdem Amanah, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Gerindra, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan fraksi Demokrat Nurani Bangsa yang telah melaksanakan rapat bersama
tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin Bapak Sekretaris Daerah sepakat merekomendasikan kepada pimpinan DPRD untuk segera menetapkan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 menjadi peraturan daerah. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 Hijriah. Semoga semangat pengorbanan dan ketulusan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam akan menjadi suri teladan bagi kita semua dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah ini. Dan kita terus berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera mengangkat dan membasmi habis wabah pandemi COVID-19 dari muka bumi ini, khususnya bagi kita di negara Kesatuan Republik Indonesia, dan lebih khusus lagi bagi kita di daerah Provinsi Gorontalo yang kita cintai. Allah berfirman, jika sekiranya penduduk di suatu negeri bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya, dan Allah akan berikan rezeki dari berbagai jalan dan sumber yang tidak diduga-duga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya dalam melaksanakan tugas yang mulia bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorontalo 19 Juli 2021. Ketua Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo sudah bertanda Dr. Andos Paris R.A. Yusuf SOSI MSI. Mitra Poliama dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa Kindali TV. Demikian laporan pembacaan keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 oleh Sekretaris Dewan Dr. Andos Mitrantuna. Pimpinan rapat, setelah kita menyimak penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo yang berisi proses pembahasan pendapat fraksi dan hasil pembicaraan yang dilakukan bersama kepala daerah yang diwakili oleh tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Gorontalo, bahwa Badan Anggaran dan seluruh fraksi atau 7 fraksi telah menerima dan menyetujui Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Untuk itu perlu kami tawarkan kepada rekan-rekan anggota Dewan, apakah saudara-saudara setuju terhadap Ranperda tersebut? Makasih atas persetujuan saudara-saudara. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita masuk pada acara keempat, pendapat akhir Gubernur Gorontalo terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020. Pada Gubernur dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Gorontalo, para wakil-wakil ketua dan anggota DPRD yang sempat hadir, Pak Wakil Gubernur juga hadir secara virtual, teman-teman atau rekan-rekan Forkopimda atau yang mewakili, juga rekan-rekan vertikal, Kepala Kanwil Perbendaharaan Negara, BPK, BPKP,
Juga hadir di sini saya lihat dan Nana, Satradar Udara atau Forkopimda Plus, dan seluruh masyarakat yang bisa mengikuti melalui radio Suara Rakyat Gorontalo maupun RRI di mana saja berada. Undangan serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan kekuasaannya lah sehingga kita dapat melaksanakan rapat paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap Ramperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Sidang Dewan yang kami muliakan, syukur alhamdulillah bahwa tahapan penyusunan Ramperda pertanggungjawabkan pelaksanaan APBD tahun 2020 telah masuki tahapan pembicaraan tingkat 2 yang sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 28 Juni tahun 2021 telah dilaksanakan penyampaian Ramperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Tanggapan atas pemandangan umum fraksi terhadap Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun 2020 telah kami sampaikan kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo sesuai surat nomor 900-BK-P-G-2345-7-2021 tanggal 5 Juli tahun 2021. Pada dasarnya kami menerima rekomendasi dan saran-saran perbaikan, dan kami akan berupaya untuk melaksanakan hal-hal tersebut pada masa-masa yang akan datang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, kami telah membuat action plan dengan jangka waktu penyelesaian 60 hari dan telah dibahas bersama dengan SKPD terkait untuk penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Selanjutnya, atas persetujuan bersama yang dihasilkan pada rapat paripurna hari ini akan menjadi dokumen yang akan dilengkapi dokumen Ramperda untuk dievaluasi oleh Kemendagri. Sidang Dewan yang kami hormati, sebelum mengakhiri sambutan saya ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Bahwa pandemi COVID-19 khususnya di Provinsi Gorontalo semakin lama semakin meningkat. Yang pertama adalah klaster Insan Cenektia, yang kedua klaster Bandara Udara, dan yang ketiga klaster Uburo, dan keempat klaster daripada kantor yang tersebar di mana-mana, termasuk beberapa anggota kepolisian maupun TNI dan juga OPD yang memimpin dinas-dinas di provinsi maupun kabupaten kota. Sehingga perlu saya sampaikan agar kita harus berhati-hati, dan upaya-upaya kita sudah cukup, baik pemerintah Provinsi Gorontalo, Forkopimda, kabupaten kota sampai dengan tingkat desa. Yang kedua, mohon izin saya juga dapat menghadiri paripurna ini secara virtual karena berada di Bualemo, karena sebentar sore saya harus menyampaikan amanat dari Bapak Presiden, yaitu penyembelihan sapi kurban yang tahun ini diserahkan ke Kabupaten Bualemo. Yang ketiga, paripurna kedua yaitu penyampaian Ketua PPS. Kebetulan jam yang sama, kami para gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia diminta oleh Bapak Presiden untuk mengikuti virtual juga pada jam yang sama. Sehingga saya diwakili oleh Pak Gubernur, Wakil Gubernur untuk menyampaikan Ketua PPS tersebut pada rapat paripurna yang kedua. Dan yang terakhir, selamat menunaikan Idul Adha 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Provinsi Gorontalo, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian, walaupun kita masih dalam pandemi. Dan mohon maaf juga para OPD hadir tapi melalui virtual di semua kantor-kantor yang ada. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan.
dalam rangka rapat paripurna pembicaraan tingkat 2 terhadap Ramperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Kami berharap Ramperda dapat ditetapkan menjadi perda sesuai dengan tata tertib DPRD sebagai syarat penyusunan APBD perubahan tahun 2020. Saya atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan di Gorontalo, terutama teman-teman Forkopimda, BPK, BPKP yang telah banyak membantu kami. Juga termasuk di situ adalah anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, perwakilan dari masyarakat seprovinsi Gorontalo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Mitra Poliyama dan juga pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, demikian pendapat akhir Gubernur Gorontalo terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 oleh Gubernur Gorontalo, Bapak Rusli Habibie. Terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya acara kelima, pembacaan keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 oleh Sekretaris Dewan. Pada Saudara Sekwan kami persilakan. Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo. Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor garing DPRD garing 7 angka Romawi garing 2021 tentang persetujuan bersama antara DPRD Provinsi Gorontalo dengan Gubernur Gorontalo terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020. Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, persetujuan bersama antara DPRD Provinsi Gorontalo dengan Gubernur Gorontalo terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020. Kedua, terhadap rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1, selanjutnya disampaikan ke Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum penetapannya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 19 Juli 2021. DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua akan bertanda Paris R.A. Yusuf. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Sekwan yang telah membacakan keputusan Dewan. Selanjutnya acara ke-6, penandatanganan berita acara persetujuan bersama dan penandatanganan keputusan DPRD. Namun perlu kami tawarkan terlebih dahulu kepada rekan-rekan anggota Dewan, apakah saudara-saudara setuju keputusan DPRD tersebut untuk ditandatangani? Terima kasih atas persetujuan saudara-saudara. Dan untuk penandatanganan pimpinan rapat sementara kami serahkan kepada Saudara Wakil Ketua Dewan yang terhormat Bapak Muhammad Kris Wartabone SAP. Mitra Poliyama dan juga pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, demikian kita ikuti penandatanganan berita acara persetujuan bersama dan penandatanganan keputusan DPRD oleh
Bapak Haji Muhammad Kris Wartabone. Untuk menandatangani persetujuan bersama dan penandatanganan keputusan Dewan. Terima kasih. Terima kasih kepada Gubernur dan Saudara Ketua Dewan, berkenan kembali ke tempat semula. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati, baru saja kita telah mengikuti dan menyaksikan acara penandatanganan persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD dan penandatanganan keputusan DPRD tentang persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020. Untuk itu, pimpinan kami kembalikan kepada Ketua. Pimpinan rapat kami terima kembali. Kepada Wakil Ketua yang telah memimpin rapat sementara, kami sampaikan terima kasih. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati, acara ketujuh terakhir penutup. Sebelum rapat paripurna ini ditutup, perlu kami sampaikan bahwa Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ada. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRD yang tergabung dalam badan anggaran, yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan bekerja secara maksimal. Pada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, TAPD, beserta seluruh SKPD yang telah membahas Ranperda ini, kami sampaikan terima kasih. Pada undangan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan seluruh hadirin yang telah mengikuti rapat paripurna ini, kami sampaikan terima kasih. Akhirnya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-55 dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 secara resmi kami nyatakan sebelum saya nyatakan ditutup. Saya persilakan Pak Gubernur. Bapak Ketua, yang pertama atas rekomendasi BPK, kami telah membentuk sensus barang milik daerah dan bekerja semua OPD yang terkait sampai dengan bulan September hasilnya. Saya juga mohon bantuan dari teman-teman DPRD untuk mendampingi sensus ini agar lebih maksimal lagi. Seperti contohnya saya sampaikan, ternyata ada bangunan yang sementara ini digunakan untuk karaoke, yaitu Lirik yang dekat Taman Kota, itu tercatat milik daerah Provinsi Gorontalo, sehingga kami curiga bahwa semua mungkin rumah di situ semua yang berjejer itu juga milik pemerintah Provinsi Gorontalo.
sehingga lebih maksimal. Kami mohon mungkin dari Komisi 1 bisa mendampingi teman-teman dari masing-masing OPD untuk mencatat, untuk mengawal sensus barang milik daerah. Yang kedua, arahan dari LKPP dan KPK bahwa alas hak daripada SMA, SMK dan SLB yang telah diserahkan ke Provinsi Gorontalo atau pemerintah Provinsi Gorontalo juga mendapat dukungan dari teman-teman Komisi 1, dan juga diharapkan kepada Bupati Wali Kota untuk membuat alas haknya agar bisa dibuatkan sertifikat sebagai milik pemerintah Provinsi Gorontalo. Terima kasih atas perkenan waktunya Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur yang telah menyampaikan hal-hal yang terkait dengan masalah aset dan alas hak tentang bangunan-bangunan SMA, dan kami sangat mengapresiasi hal ini, dan tentunya Komisi 1 yang terkait dengan kegiatan ini itu akan bersinergi dan berkoordinasi dengan tim yang telah dibentuk. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Dengan penyampaian semua ini, maka dengan mengucapkan hamdalah, rapat paripurna Provinsi Gorontalo dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap dan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 secara resmi kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Alhamdulillah. Mitra Poliama dan juga pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, Sesuai skenario yang demikian ini telah kita ikuti bersama rapat paripurna pertama oleh DPRD Provinsi Gorontalo ke-55 dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020. skenario yang ada. Setuju ya? Setuju. Oke, silakan. Kita akan mengikuti pukul 13 tepat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua ikut dari masing-masing. Dan Mitra Poliama, untuk supaya diketahui bersama bahwa untuk rapat paripurna kedua DPRD Provinsi Gorontalo yang ke-56 itu nanti akan dilanjutkan lagi pada pukul 13.00 atau jam 1 siang. Untuk sementara kita pamit undur diri, dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio.